Dari penjelasan-penjelasan yang sering dijelaskan oleh Gus Baha gitu ya, karena Gus Baha ini adalah kiai idola saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Tadarus Pasan. Sudah satu kali episode yang lalu pembukaan, hari ini karena belum ada narasumber saya isi sendiri program ini, pemirsa Tadarus Pasaan. Saya coba sekali ini untuk sandasan dan bicara tentang masalah syukur, nikmat, syukur terhadap nikmat, mensyukuri terhadap segala sesuatu yang kita miliki dan macamnya. Saya mengutip dari penjelasan-penjelasan yang sering dijelaskan oleh Gus Baha gitu ya, karena Gus Baha ini adalah kiai idola saya sekarang. Meskipun saya tidak pernah nyantri ke sana, tidak pernah nyantri langsung ke Gus Baha, tapi saya dengar dari video-videonya, saya sudah mungkin sudah ratusan video yang sudah sering saya dengarkan ya, Gus Baha. Yang saya ingat, Gus Baha sering mengatakan cara mudah untuk bersyukur itu sangat sederhana, pemirsa. Pemirsa Tadarus Pasaan. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Fadhkuru ala Allah la'allakum. Saya ini kalau baca ayat itu takut keliru terus, kan bukan kiai dan bukan ustaz. Tapi itu salah. Tapi itu sebetulnya yang saya dengar, yang saya ingat dari yang dijelaskan oleh Gus Baha. Kita harus mengingat terhadap nikmat-nikmat Allah, harus yang ingat nikmatnya. Yang diingat itu harus nikmatnya. Jangan ingat yang lain-lain gitu. Karena kalau kita mengingat sesuatu yang lain, yang problem dan macamnya, kita tidak akan pernah bisa untuk merasa bersyukur. Tidak akan fasih untuk bagaimana bisa bersyukur gitu, pemirsaku. Mohon maaf, ini bukan kiai loh ya, bukan kiai. Cuma saya ini tadabur dari apa yang saya dapatkan dari penjelasan Gus Baha. Pemirsa Tadarus Pasaan, kalau kita ingat terhadap pengalaman-pengalaman hidup kita, kalau kita mau tadabur terhadap pengalaman-pengalaman hidup kita, memang banyak sekali bahan-bahan untuk bersyukur itu sebetulnya. Cuma kita jarang untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu untuk dijadikan sarana bersyukur. Contoh sangat sederhana. Ketika kita bisa melihat begini, saya bisa bicara begini, ini penting untuk kita syukuri sebetulnya. Banyak orang-orang yang tidak bisa ada orang yang tidak bisa bicara. Ada orang yang gugup ketika bicara. Ada orang yang bahkan tidak buih gitu ya. Nah, kalau kita mau bersyukur terhadap bisanya kita bicara, itu pun juga bisa jadi bahan bersyukur. Di sisi yang lain, kalau kita keliling, jalan-jalan, sering kita melihat orang-orang yang sungguh sangat di bawah yang kita alami kehidupannya. Kalau itu dijadikan sarana bersyukur, kita bisa saja kita akan menginternalisasi, akan betul-betul bisa memeras gitu ya persoalan-persoalan itu menjadi sebuah bahan syukur yang kita akan terhindar dari sombong dan yang lain sebagainya, terhindar dari serakah dan lain sebagainya. Karena syukur itu menurut saya, ini tambahan saya, bukan Gus Baha ya, ini tambahan saya ini. Kalau kita fasih bersyukur, maka kita akan bisa terhindar dari serakah, bisa terhindar dari sombong, bisa terhindar dari macam-macam ujub dan lain-lain sebagainya, sifat-sifat jelek terhadap manusia. Syukur. Jadi contoh seumpama tetangga kita, teman kita semuanya mempunyai rumah besar dan macamnya. Nah, kalau kita fokus terhadap itu, kita tidak bisa bersyukur, hidup kita akan sengsara, kita tidak akan sulit untuk ketawa, sulit untuk senyum, karena memikirkan sesuatu yang sebetulnya diiri.
Tapi kalau kita mensyukuri terhadap apa yang kita miliki dari hal terkecil, maka kita akan fasih untuk bagaimana mengelola hati kita, fasih untuk bagaimana mengendalikan pikiran-pikiran serakah kita dan lain sebagainya. Itu benar, syukur. Kalau lebih ekstrim lagi, ini bukan Gus Bah, ini saya sendiri. Ini saya sendiri. Lebih ekstrim lagi. Bagi teman-teman yang sekarang menghadapi sebuah persoalan besar gitu ya, menghadapi persoalan besar terkait dengan korupsi, terkait dengan hal yang lain, banyak hujatan dari masyarakat, banyak. Kalau memakai nilai syukur, maka oleh sana syukur, maka itu penting juga untuk disyukuri. Itu adalah bentuk teguran Allah kepada kita agar kita tidak terlalu biasa, tidak terlalu tanpa beban melakukan sesuatu yang salah. Maka itu bisa disyukuri. Itu juga bisa disyukuri. Dihujat orang bisa disyukuri. Itu caranya pemirsa. Saya sendiri hanya sekedar ngaji dan saya masih belum fasih untuk bagaimana memanfaatkan semua bahan-bahan syukur itu untuk selalu bisa menjadi kebiasaan perilaku saya. Dan saya masih harus banyak belajar tentang masalah itu. Cuma meskipun saya tahu tentang masalah bagaimana langkah-langkah bersyukur itu, langkah-langkah bagaimana cara mudah bersyukur itu, tapi terkadang sangat sulit sekali untuk bagaimana itu dimulai dan itu dilakukan oleh saya sendiri pribadi. Maka penting bagi kita untuk bagaimana belajar dan terus ikhtiar, belajar dan terus berlatih agar kita fasih melakukan syukur itu. Itu mirsaku. Nah, jadi persoalan-persoalan apapun sebetulnya bisa untuk dijadikan sana bersyukur. Ini lagi-lagi ini adalah pengembangan dari saya pemirsaku setelah ngaji ke Gus Bah. Pengembangan gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah, tapi ini hanya berbagi saja untuk bagaimana berolah pikir, berolah rasa gitu ya, berolah rasa. Apalagi sekarang bulan puasa. Kalau kita justru terlalu sibuk untuk mencari sesuatu yang sebetulnya belum kita dapatkan, kita akan tersiksa dengan itu untuk bagaimana mendapatkan itu, bagaimana mendapatkan semua itu semuanya dengan cara-cara, bahkan itu bisa saja dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Ketika perasaan kita sudah memasuki tahap semacam itu, maka kita sebetulnya harus segera kembali bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kita jauh dari syukur, jauh dari syukur. Lagi-lagi dalam konsep yang lain, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid, itu yang sering kita dengar dari para kiai dan dari para ustadz gitu ya. Kalau kita bersyukur sebetulnya Allah menjanjikan kita untuk menambah sebetulnya. Itu rumus yang Allah berikan kepada kita, rumus dunia, sunnatullah yang harus kita imani sebetulnya. Tapi kita lagi-lagi kita itu sulit untuk mengimani itu karena kita sering didikte oleh keculasan pikiran kita. Pemirsaku. Tapi Quran itu kan harus kita percaya bagi orang-orang yang beriman. La in syakartum lazidannakum, itu sebetulnya ayat yang sering kita dengar sejak mulai kecil sampai sekarang, itu sering kita dengar ayat itu. Tapi bagaimana menginternalisasi ayat itu, bagaimana mentadabburi ayat itu, bagaimana bisa memasukkan, menginternalisasi ayat itu dalam pikiran, dalam hati, dalam rasa. Tidak semua orang bisa. Meskipun kita fasih menjelaskan, tapi belum tentu fasih bagaimana menginternalisasi. Pemirsaku. Wah, ini kayak beneran kalau sudah begini ini bisa. Tapi ini saya hanya berbagi gitu ya, berbagi olah pikir, berbagi pengalaman saya sendiri juga. Memang sulit untuk bagaimana kita fasih melakukan syukur itu. Meskipun Allah sudah jelas-jelas menjanjikan bagi orang-orang yang fasih bersyukur, maka Allah akan menambah lazidannakum terhadap apa yang kita syukuri, nikmatnya yang kita syukuri. Fadhkuru ala Allah ta'ala untuk lain-lain. Itu banyak sekali kalau kita dengar dari para kiai dan para ustadz ketika memberikan tausiah keagamaannya dan lain sebagainya tentang masalah. Cuma yang sering bebal itu adalah bagaimana kita menginternalisasi itu semua pengetahuan itu dalam jiwa raga kita, dalam perasaan kita. Itu yang sangat sulit. Itu yang harus kita mintakan hidayah kepada Allah.
Itu yang tentunya kita harus selalu minta taufik kepada Allah agar kita difasihkan oleh Allah untuk bersyukur, agar kita difasihkan oleh Allah untuk bagaimana bisa membuat semua apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu menjadi sarana bersyukur. Itu pemirsa. Wah, ini saya sebetulnya ya terinspirasi dari penjelasan Gus Bah. Kalau saya suruh baca kitab, saya pasti nggak tahu kalau baca kitab seperti para kiai dan macamnya. Tapi namanya ini ngaci apa ya namanya, ngaci kopengan ini. Ngaci kopengan di YouTube. Meskipun pernah mondok dulu ya, tidak sampai selesai sedemikian fasih membaca kitab lah, apalagi sampai mampu memahami secara kafah terhadap apa yang ditulis dalam kitab-kitab itu. Maka dengan viralnya Gus Baha dan lain-lain semuanya, saya merasa sangat terbantu gitu ya, untuk memahami persoalan-persoalan yang selama ini belum saya pahami, belum saya betul-betul resapi. Dan alhamdulillah gitu ya, dengan meskipun hanya sekedar kupingan gitu ya, mudah-mudahan punya barokah dan juga bisa bermanfaat terhadap saya. Itu pemirsa, pemirsa tadarus pasaan syukur, urusan masalah syukur. Sederhana sekali, gampang sekali dikatakan, tapi tidak mudah untuk diterapkan. Tidak mudah untuk. Tapi kalau kita mencoba untuk menerapkan dan mengamaliakan syukur itu, insya Allah kehidupan kita akan tenang. Insya Allah kehidupan kita akan tidak terusik gitu ya. Kehidupan kita akan mendapat sebuah ketenangan ya dari rasa syukur itu. Meskipun kita menghadapi sebuah persoalan yang besar gitu ya, persoalan yang besar seperti apa yang saya ceritakan. Kalau itu dalam konstruksi pikiran kita bahwa itu adalah bentuk teguran dari Allah agar kita tidak terus-menerus tanpa beban melakukan sesuatu yang kemungkaran, dan itu ditanamkan dalam pikiran kita dan bisa merasuk dalam jiwa kita, maka itu akan mengundang sebuah ketenangan, daripada dia terus berpikir ini semua orang menghujat saya, semua orang mengungkap keburukan saya, semua orang sekarang bergerak untuk bagaimana menghakimi saya, menghukum saya dan lain sebagainya. Kalau berpikir semacam itu, dia akan terus dihantui rasa-rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak percaya diri, rasa stres dan lain sebagainya. Bayangkan itu. Dengan kata syukur, dengan cara bersyukur, bahwa itu disyukuri karena kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah. Ini saya sadar lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini sebetulnya visinya, tujuan hidup kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Kalau ada orang yang ngoreksi terhadap kesalahan kita, kalau ada orang yang ngoreksi terhadap perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang kejahatan yang kita lakukan, yang kita lakukan sebelumnya, bahkan kejahatan yang kita lakukan itu dibanggakan, lalu ada koreksi dari orang, lalu ada protes dari orang. Jadikan itu semua adalah sebuah teguran, jadikan itu, yakini itu adalah sebuah kemaharahmannya Allah, karena kita semasa hidup masih diberi peringatan oleh Allah agar tidak larut dengan kejahatannya itu, bahkan jangan tidak bangga dengan kemaksiatannya itu. Nah, kalau itu ditanamkan dalam pikiran kita ketika kita masih menghadapi semacam itu, karena hubungan kita dengan Allah sudah dijadikan nomor satu, kehambaan kita yang dijaga, maka insya Allah sedikit demi sedikit akan rasa tenang dari kekalutan, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Itu pemirsa, ini hanya sekedar berbagi. Ini bukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Ini bukan sesuatu yang fasih bisa saya lakukan. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan pemirsa juga
Saya yakin pemirsa yang lebih banyak, yang lebih paham, yang lebih fasih untuk melaksanakan apa yang saya katakan ini. Dan saya masih menunggu, mudah-mudahan saya mendapatkan hidayah dan maunan dari Allah untuk fasih melaksanakan apa yang saya katakan itu. Karena saya akui sejujurnya hari ini masih belum mampu untuk memfasihkan diri melakukan apa yang saya katakan tadi, apa yang saya ketahui itu semua. Itu pemirsa, pemirsa tadarus pasaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bernilai kebenaran. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan maghfirah Allah lebih leluasa untuk melingkupi apa yang menjadi kesalahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadabbur pasaan karena belum mempunyai dapat sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.